orang menumpuk sambil memegang foto Bhumibol. Hampir semua warga Thailand merasakan duka yang begitu mendalam karena kepergian beliau. Masa berkabung atas meninggalnya Raja Bhumibol Adulyadej dimulai pada Jumat 14 Oktober 2016. Dan berikut fakta tentang Raja Thailand ini. Raja Bhumibol dianugerahi sebagai raja pada tahun 1946 atau pasca Perang Dunia II. Ia dianugerahi gelar sebagai Raja Rama IX dan diberi mandat untuk memimpin rakyatnya saat usianya masih 19 tahun. Meski demikian, ia mampu melakukan pekerjaannya dengan baik hingga akhirnya meninggal dunia setelah memimpin kerajaan selama 70 tahun. Kendati sudah naik tahta sejak tahun 1946, tetapi Bhumibol baru melalui proses penobatan pada Mei 1950. Dalam sejarah kerajaan Thailand, tidak ada raja yang mampu memimpin kerajaan selama 7 dasawarsa. Begitu pula di dunia, tidak ada raja yang mampu memimpin kerajaannya hingga sangat tua dan akhirnya meninggal dunia. Bhumibol lahir di Amerika Serikat pada 5 Desember 1927. Ia menjadi anggota keluarga kerajaan Thailand pertama yang lahir di luar negeri, lantaran ayahnya menuntut ilmu di Universitas Harvard. Walau menjadi raja, tetapi kekuasaan Bhumibol terbatas, khususnya setelah sistem monarki absolut dihapuskan tahun 1932. Di awal-awal tahun kepemimpinannya, Bhumibol selalu dibayangi para pemimpin militer dari negara lain. Akan tetapi dengan dukungan putra kerajaan lainnya dan para jenderal di tanah air, Bhumibol berhasil membangun kembali citra kerajaan. Maka tak heran jika selama 70 tahun memimpin, ia dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, dalam sistem kerajaan di Thailand, publik meyakini sosok raja merupakan pencitraan dari Tuhan. Itu sebabnya foto Bhumibol terpasang di hampir setiap rumah rakyat Thailand. Raja Bhumibol dilihat secara luas sebagai sosok pemersatu, lantaran Thailand terpecah menjadi 2 golongan, antara kelompok elit pendukung kerajaan dan golongan pro-demokrasi yang didominasi oleh mantan Perdana Menteri sekaligus bilioner Thaksin Shinawatra. Oleh sebab itu, ia pun beberapa kali terlibat dalam kisruh politik dan kudeta di Thailand. Keterlibatan pertama dalam politik Thailand terjadi pada tahun 1973. Saat itu, demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di Bangkok dihujani tembakan oleh personil militer. Mereka kemudian diizinkan untuk berlindung di dalam istana. Akibat keterlibatan tersebut, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jenderal Tanom Kittikachorn bubar. Keterlibatan lainnya terjadi pada tahun 1992 ketika puluhan demonstran ditembaki usai memprotes upaya kudeta oleh Jenderal Suchinda Kraprayon. Bhumibol kemudian memanggil Suchinda dan pemimpin unjuk rasa Jenderal Chamlong Srimuang. Saat itu di bawah sorotan kamera, keduanya terekam dalam keadaan berlutut sambil dimaki-maki oleh Bhumibol. Sistem demokrasi pun kembali pulih. Namun dalam krisis yang menimpa kepemimpinan mantan Perdana Menteri Thaksin di tahun 2006, Bhumibol enggan untuk ikut campur. Ia merasa hal itu tidak sesuai. Akhirnya Thaksin terlempar dari kursi Perdana Menteri. Sementara dalam kudeta tahun 2014 yang dilakukan oleh militer, Bhumibol akhirnya merestui Jenderal Prayut Chan-ocha untuk duduk sebagai Perdana Menteri. Tidak bisa dipungkiri lagi jika di setiap pemerintahan pasti ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan. Mereka melakukannya dengan diam-diam hingga akhirnya kerusuhan muncul. Selama memimpin Thailand, Raja Bhumibol kerap menemui upaya-upaya kudeta
yang ingin menguji kekuatan konstitusi dari Thailand. Raja Bhumibol sangat paham jika Perdana Menteri yang ia pilih kerap memunculkan masalah. Mereka kerja dengan tidak mengikuti prosedur sehingga kekacauan kerap terjadi. Di tengah kudeta dan konflik lainnya, Bhumibol mampu menanamkan nilai demokrasi pada masyarakat. Ia tidak banyak melakukan kekerasan, sehingga rasa cinta warga tidak bisa dibendung. Dalam sejarah kerajaan Thailand, Raja Bhumibol adalah satu-satunya raja yang paling dihormati hingga sekarang. Untuk golongan raja dan ratu yang masih bertahan hingga sekarang, Raja Bhumibol dikenal yang terkaya di dunia. Bahkan Ratu Inggris dan Raja Minyak dari Arab tidak mampu mengungguli kekayaannya. Sebelum meninggal dunia di usianya mencapai 88 tahun, berdasarkan data yang dirilis oleh majalah Forbes dan Business Spectator pada tahun 2014, Bhumibol memiliki total harta kekayaan senilai 30 miliar US dollar atau setara 400 miliar rupiah. Kekayaannya dikelola oleh Biro Properti Kerajaan. Total kekayaan dimiliki termasuk lebih dari 1.200 hektar area tanah di pusat kota Bangkok dan saham di perusahaan Siam Semen dan Siam Commercial Bank. Bhumibol juga memiliki mahkota yang dilapisi berlian 545 karat. Mahkota itu pun ia pakai ketika memperingati dirinya naik tahta. Kekayaan yang diperoleh oleh Raja Bhumibol tidak diperoleh dengan mudah. Ia bekerja keras selama puluhan tahun untuk mengembangkan kawasan investasi di Thailand. Sebuah organisasi kerajaan juga ia kembangkan sehingga mampu mengatur banyak sektor penting di negara Gajah Putih itu. Raja Bhumibol memiliki banyak real estate, perbankan hingga rumah sakit. Sebagai seorang raja, pekerjaan dari Bhumibol tidak asyik-asyik di dalam istana saja. Ia melakukan banyak hal berat seperti memerangi pengedar narkoba hingga mengatur militernya sendiri. Bahkan ia menjadi pemimpin tinggi militer yang perintahnya mutlak. Meski demikian, Raja Bhumibol tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Ia juga dikenal sangat cerdas dan kerap memikirkan strategi dalam berperang. Ia tidak mau lepas tangan untuk urusan negara yang pelik. Karena baginya, hidup sebagai raja adalah bekerja dengan sekuat tenaga, meski nyawa adalah taruhannya. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Garut yang dijuluki Swiss Van Java mengalami bencana banjir bandang terbesar sepanjang sejarah di wilayah itu. Berbagai mitos dan kisah misteri pun beredar di masyarakat. Benarkah mitos siluman buaya di Sungai Cimanuk dan hutan larangan ada hubungan dengan penyebab banjir bandang tersebut? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.